Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Nah, dari sini akhirnya terungkap ya, yaitu di sini Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dicopot diduga karena beda pendapat soal Formula E. Nah, di sini diduga beda pendapat soal Formula E, jadi alasan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro dicopot. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara khusus bagaimana ditayangkan Kompas TV pada 7 April. Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro menyampaikan sebenarnya sudah menjadi hal biasa bila terjadi perbedaan pendapat dalam forum ekspos di KPK. Apakah ini ya akhirnya kasus Formula E sampai saat ini belum masuk ke tahap penyidikan dan bahkan juga terkesan mengambang dan abu-abu. Lah menurut saya sih KPK itu seharusnya tegas lah. Kalau memang tidak ada dugaan kasus korupsi Formula E, ya sudahlah, kasus ini selesai. Tetapi kalau memang ada indikasi dugaan kasus korupsi, menurut saya langsung dinaikkan ke penyidikan. Menurut saya sih, yang paling pas pada waktu itu adalah ketika Anies Baswedan lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta sebelum dideklarasikan Nasdem sebagai calon presiden. Tetapi momen tersebut tidak dimanfaatkan oleh Firly Bahuri. Ya akhirnya sekarang malah jadi begini. Apalagi sekarang Anies Baswedan sudah bersafari politik kemana-mana dan mengenalkan sosok Anies Baswedan sebagai capres. Maka akan sangat susah sekali untuk menghindari opini publik tentang politisasi. Apa yang dilakukan KPK terhadap Anies Baswedan pasti juga politis. Karena memang Anies Baswedan sekarang sudah safari politik kemana-mana, bahkan juga sudah dideklarasikan menjadi calon presiden oleh 3 partai pengusung pada tahun 2024. Maka kesempatan tersebut sekarang sudah tidak ada pada waktu itu. Menurut saya momen yang tepat ya setelah Anies lengser dan sebelum dideklarasikan oleh Nasdem. Sekarang bayangkan, pasti Anda bertanya-tanya ya, kenapa sudah safari politik kemana-mana dan bahkan juga sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar, padahal kampanye politik masih sangat lama sekali, yaitu pada bulan Oktober 2023. Bayangkan, ada apa coba semua ini? Dan bahkan juga deklarasi Nasdem menurut saya sih dari yang semulanya 10 November diajukan 3 November. Menurut saya ada apa ini? Pasti juga bertanya-tanya. Nah, bahkan di sini juga banyak yang menanggapi, yaitu pencopotan Brigjen Endar adalah bentuk atau ada hubungannya dengan kasus Formula E. Apalagi di sini disusul setelah rame pencopotan, yaitu Direktur Penyelidikan KPK. Di sini juga tiba-tiba ada yang menuntut Firly Bahuri mundur sebagai ketua KPK karena ada udang di balik batu. Nah, bahkan di sini juga apa yang dilakukan Firly Bahuri adalah ya ketika berhubungan dengan Anies Baswedan pasti tidak jauh-jauh dengan unsur politik. Opini publik memang seperti itu, padahal juga Mahfud MD menegaskan intinya memang ada dugaan kasus korupsi di Formula E ya, maka tidak usah pedulikanlah dengan opini publik, opini masyarakat yang berkembang bahwa ini unsur politis atau sebagainya. Bahkan Mahfud MD juga pernah mengatakan hal demikian. Makanya memang harus butuh ketegasan ya untuk mengusut dugaan kasus Formula E ini. Dari situ yaitu demo tersebut digelar sejumlah elemen mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kami menuntut agar Firly Bahuri dan jajarannya dicopot dari jabatannya, tegas Koordinator Aksi Baugini Al-Safa. Demo tuntut Firly Bahuri mundur itu awalnya digelar tepat di depan gedung KPK di Jalan Kuningan Persada. Namun sekitar pukul 17 demonstran berhasil masuk ke dalam area gedung merah putih. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya bagaimana ya? Ini bahkan juga ditanggapi oleh Alex Tam, kenapa Endar ngotot mau kembali menjadi Direktur Penyelidikan? Apakah ada hubungannya dengan kasus Formula E? Bahkan setelah dicopot di sini juga Endar bahkan juga ngotot ingin kembali menjadi Direktur Penyelidikan, dan KPK Brigjen Endar tak otomatis jadi Direktur Penyelidikan, harus tes lagi katanya. Ini bahkan selama KPK masih banyak anak buah bajak laut, kasus Formula E jalan di tempat deh. Sekarang kerahkan mahasiswa ingin turunkan ketua KPK. KPK tuh setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar, kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat?
laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Sharman Lawyer. Masa KPK RI takut dengan ancaman koruptor? Muhammad Mahfud MD lanjutkan kasus Formula E ini ke tingkat penyidikan dan penuntutan sampai tuntas. Sebaiknya kasus Formula E segera dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan penuntutan di KPK. Memang sih menurut saya harus tegas sehingga juga menguntungkan untuk Anies jika dilanjutkan ke tahap penyidikan bagaimana, dan jika kasus ini selesai, ya juga bagaimana. Seharusnya ada ketegasan hal seperti itu. Apalagi juga Anies Baswedan sekarang menjadi capres. Jadi kasus ini tidak menjadi abu-abu lagi lah. Telah ada penetapan dari KPK. Ini masuk ke penyidikan atau kasus ini selesai. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Diduga beda pendapat soal Formula E. Jadi alasan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro dicopot. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara khusus sebagaimana ditayangkan Kompas TV pada Jumat 7 April 2023. Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro menyampaikan sebenarnya sudah menjadi hal biasa bila terjadi perbedaan pendapat dalam forum ekspos di KPK. Hal yang biasa juga sebenarnya bahwa dalam forum ekspos itu ada perbedaan, berbagai pendapat dan lain-lain, kata Brigjen Endar. Meski demikian, terkait kasus Formula E yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sampai saat ini belum ada kesepahaman di internal KPK. Khusus untuk kasus Formula E, memang sampai dengan hari ini masih belum diputus, kata Brigjen Endar. Artinya, belum ada kesepahaman terkait dengan apakah ini naik penyidikan atau tidak, tambah mantan Direktur Penyelidikan KPK itu. Alasannya, memang hingga kini belum ditemukan bukti permulaan yang membuat kasus tersebut bisa naik ke penyidikan. Sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspos terakhir untuk ditindaklanjuti oleh para penyelidik kita, pungkasnya. Diketahui, laporan Endar terhadap pemecatan janggal dirinya kini tengah diperiksa Dewas Pengawas KPK. Sebelumnya, Endar dipanggil Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang memberikannya surat pemberhentian tanpa disertai alasan. Tetapi Endar menduga alasannya karena punya perbedaan pendapat soal penyelidikan kasus Formula E. Beberapa waktu Anies Baswedan secara belak-belakan menyampaikan soal Formula E, invisible hand, kekuatan tak terlihat, hingga dugaan politisasi di KPK. Hal ini disampaikan Anies dalam dialog khusus yang membahas kasus Formula E hingga perjalanannya selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Anies mengungkapkan bahkan hingga saat ini belum tahu penyelewengan apa yang dilakukannya selama proses balap listrik internasional itu berlangsung. Saya tidak tahu juga apa yang dituduhkan, ungkap Anies, dilihat dari serambinews.com di YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat 7 Oktober. KPK sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan usai menerima laporan soal penyelewengan penyelenggaraan Formula E. Tapi isi laporannya saya tidak tahu. Kemudian dalam proses KPK meminta keterangan. Saya berikan keterangan seterang-terangnya, ujar Anies. Gubernur DKI Jakarta hanya diminta menjelaskan bagaimana proses Formula E selama ini sejak awal hingga selesai tanpa mengetahui apa masalahnya. Anies percaya KPK adalah sebuah lembaga yang pasti akan menjaga marwah, integritas, dan profesionalismenya. Dirinya tak khawatir dengan bergulirnya kasus ini. Selama Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan Formula E dengan mengikuti semua prosedur ketentuan yang berlaku. Saya bagian pemerintah yang harus mengikuti semua ketentuan pemerintah, dan itu kita jalankan, katanya. Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan anggaran Formula E sudah diaudit BPK sejak 2019, 2020 hingga 2021. Coba bayangkan hal yang sama diaudit 3 kali berturut-turut.
Ini semua hasilnya menunjukkan tidak ada masalah, tambahnya. Ketika sedang ramai pembahasan soal upaya mempersangkakan Anies, dirinya percaya KPK akan menjalankan tugas secara profesional. Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan perputaran ekonomi saat menyelenggarakan Formula E melampaui prediksi. Sebelumnya, prediksi dalam Feasibility Study analisis proyek perputaran ekonomi ajang balap listrik itu sebesar 1,2 triliun, namun setelah dilaksanakan mencapai 2,6 triliun. Jadi 2 kali lipat lebih dari prediksi semula, ungkap Anies. Kemudian secara pelaksanaan, Anies mengklaim Formula E berjalan dengan baik dan sukses. Hari ini saya bisa bilang sukses, memang betul. Takaran-takaran objektifnya menyatakan itu sukses, ucap Anies. Dan bisa dibilang dari semua Formula E, ini yang paling besar penontonnya, paling besar jangkauannya, tambah Gubernur DKI Jakarta. Diketahui sebagaimana mengutip halaman resmi Formula E seri Jakarta E-Prix yang digelar beberapa waktu lalu, tercatat telah disaksikan 13,4 juta penonton di seluruh dunia. Pihaknya bersyukur karena nama Jakarta kembali mendunia melalui promosi Formula E. Kemudian kenapa memilih Formula E? Anies menjelaskan karena berkaitan dengan masa depan lingkungan hidup. Karena itulah kenapa kita memilih balapan bebas emisi, supaya membangun kesadaran tentang lingkungan hidup, ungkapnya. Formula E ini adalah sebuah program lewat APBD yang disepakati bersama DPRD, lalu dijalankan dengan mengikuti semua ketentuan yang ada, tambahnya. Gubernur DKI Jakarta itu meyakini semua kebenaran akan terlihat ketika profesionalisme, objektivitas, dan ketentuan dinomorsatukan. Bahkan diketahui pegiat media sosial John Sitorus menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD terkait kasus dugaan korupsi Formula E. Terima kasih Pak Mahfud MD telah meyakinkan publik jika Formula E memang berpotensi korup, cuitan John dalam akun Twitternya pada Selasa 14 Maret 2023. Menurutnya, Anies Baswedan wajib untuk diperiksa kembali, terlepas dari statusnya sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Maka Abbas wajib diperiksa, terlepas dari dia calon presiden itu. Tidak boleh menghentikan dugaan penyelidikan tindakan korupsi hukum, tak boleh berhenti, hanya karena intimidasi massa, ucapnya. Diketahui Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus Formula E terkendala lantaran masalah politis. Mahfud mengatakan penyelesaian kasus dugaan korupsi Formula E terlambat karena kerap kali disebut-sebut sebagai cara untuk menjegal Anies Baswedan. Formula E itu menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, ujar Mahfud MD dalam YouTube mojo.co. Bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri didesak mundur dan dicopot dari jabatannya dalam demo yang digelar di depan gedung KPK pada Kamis 6 April 2023 sore. Demo itu digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, buntut dari pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Demo tersebut digelar sejumlah elemen mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kami menuntut agar Firly Bahuri dan jajarannya dicopot dari jabatannya, tegas Koordinator Aksi Baikuni Al-Safa. Demo tuntut Firly Bahuri mundur itu awalnya digelar tepat di depan gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Namun sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, demonstran berhasil masuk ke dalam area gedung merah putih. Pemecatan Brigjen Endar dikaitkan dengan kasus Formula E. Begini analisa pengamat. Dalam demo tersebut, mahasiswa juga membakar sejumlah bahan bekas hingga membuat asap hitam sampai memasuki lobi KPK.
Dalam orasinya, Baikuni menilai Firly Bahuri telah bertindak sewenang-wenang dalam pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Selain itu, mahasiswa juga menganggap ada kepentingan politik di balik kewenangan Firly Bahuri copot Brigjen Endar. Pencopotan itu sangat politis, kata dia. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri menempatkan Brigjen Endar di KPK dengan melalui sejumlah pertimbangan. Namun ia menegaskan komitmen terus memperkuat KPK dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kapolri juga mengingatkan penugasan Brigjen Endar di KPK telah melalui proses seleksi yang ketat dan berat oleh Pansel KPK yang dilakukan secara terbuka dan juga transparan. Brigjen Endar tentunya ditempatkan di KPK saat ini telah melalui proses open bidding oleh Pansel KPK yang cukup berat, yang tentunya bersaing dengan beberapa calon lain dan kemudian terpilih. Ingat Sigit kemarin. Karena itu, Kapolri menegaskan tidak akan menarik Brigjen Endar Priantoro sebagai dari penugasan di KPK. Yang jelas, Polri berkomitmen untuk terus memperkuat KPK. Kalau dua orang pada posisi strategis di KPK secara bersamaan kita tarik, tentunya justru melemahkan KPK, tegas Sigit. Sebagai informasi, sebelum pencopotan Brigjen Endar Priantoro, Kapolri sudah lebih dulu 2 kali mengirimkan surat ke KPK agar tidak mencopot Jenderal Polri Bintang 1 itu. Akan tetapi, Ketua KPK Firly Bahuri tetap bersikeras mencopot Brigjen Endar Priantoro yang habis masa penugasannya per 31 Maret 2023 yang lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo meminta agar polemik mengenai pencopotan Brigadir Jenderal Endar Priantoro dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tak membuat gaduh. Jokowi mengatakan bahwa setiap institusi memiliki aturan dan standar operasional prosedur SOP yang harus diikuti. Oleh karenanya, ia juga berharap agar pemindahan ataupun mutasi pegawai dilakukan sesuai dengan mekanisme atau SOP yang ada. Di setiap institusi, kita harus tahu, di setiap institusi ada mekanismenya, ada aturan-aturan, SOP ada semuanya. Jadi, ikuti itu saja. Kita harapkan jangan sampai mutasi atau berpindahan itu membuat kegaduhan. Semua ada aturannya kok. Dilihat saja di mekanisme aturannya seperti apa, kata Jokowi ditemui di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu 5 April. Sebagai informasi, pengembalian Brigjen Endar Priantoro ke Polri oleh KPK menuai polemik. Pencatatan tersebut menjadi membingungkan lantaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru memperpanjang penugasan Endar di KPK. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E, meski hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK. Mereka dibuat serba salah ketika akan mengusut dugaan korupsi Formula E, tapi selalu dikaitkan dengan Anies Baswedan. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya itu bilang begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalankan dana Formula E dan sebagainya lalu dituduh mempolitisasi Anies. Padahal ndak urusan ini dengan Anies. Ini temuan BPK, ujar Mahfud kepada awak media di kantornya pada Selasa 31 Januari yang lalu. Akhirnya opini yang menjadi membuat KPK seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi kondisi saat ini pasti dikaitkan dengan politik dan partai yang kemudian membuat publik riuh. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Memang sih kadangkala isu politik macam-macam. Kalau partai ini semuanya seolah menjadi pasien KPK lah, jelas Mahfud. Namun demikian Mahfud menegaskan sebagai perwakilan dari pemerintah tidak pernah melapor kepada Presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini demikian, maka dipastikan hal itu hanya tafsir publik. Tidak ada sama sekali, itu tafsiran publik. Saya tegaskan ke KPK, kalau Anda mau menindak siapapun jangan pertimbangkan politik. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan, tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah, ujar Mahfud MD pada waktu itu.